Kata siapa, film Demon Slayer Infinity Castle ini tuh kayak ngebosenin, dikit-dikit action, dikit-dikit flashback. Tapi bagi gue suka banget dari segi story-nya si Akaza. Karena ini emang bagus banget dari segi positif dan negatif. Kenapa bisa gitu? So, langsung aja kita bahas film Demon Slayer Infinity Castle. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan untuk di video kali ini, gue bakal ngebahas dari satu pertanyaan aja dari film Demon Slayer Infinity Castle. Jadi gue nggak nge-review secara keseluruhan, karena apalagi gitu kan, dari segi actionnya, dari segi gambarnya, dari segi semua grafik-grafik di sini 3D-3D-nya, itu nggak perlu dikomentarin lagi sih. Jadi kayak emang udah bagus banget kan. Kalian juga pasti menyadari itu dan kalian mengakui juga. Jadi kayak detail dari segi rumput-rumputnya, airnya semuanya emang bagus banget. Dan di sini gue cuman fokus mau bahas kenapa sih banyak orang yang bilang gitu ya, actionnya tuh kayak kentang gitu, kayak cuman dikit-dikit action dan dikit-dikit flashback. Berangkat dari satu pertanyaan tadi, kita bahas satu-satu ya. Kalau kalian tahu bahwa film ini juga adalah sebuah trilogi film, yaitu dimana ada 3 film, yang ini yang baru tayang ini adalah Infinity Castle Part 1. Jadi untuk di film pertama ini kita bakal lihat ada pertarungan Shinobu Kocho melawan Upper Moon Rank 2, si Doma. Terus juga ada Zenitsu melawan seniornya dengan pertarungan dari pernafasan petir Kaminari no Kouko. Dan untuk yang terakhir yaitu pertarungan Tanjiro Tomioka Gyu bersama Akaza yang bakal jadi puncak climax dari film Infinity Castle ini. Kalau kalian tahu bahwa film Demon Slayer yang part 1 ini adalah sebuah bagian dari trilogi yang 2 tahun berikutnya bakal ada, 2 tahun berikutnya bakal ada. Jadi kalian pasti sudah mengetahui dan expect gitu bahwa film ini tuh harusnya nggak bakal bisa semewah atau mungkin nggak bakal bisa ngasih yang terbaiknya. Karena jujur kalau di film yang pertama ini udah bagus banget gitu, kalian bakal suka banget, ya gimana film yang terakhir lawan Muzan gitu kan. Apalagi part yang keduanya bakal lawan si Upper Moon Rank 1 dan terakhir lawan Muzan. Jadi menurut gua kalau untuk yang part 1 ini sih udah cukup banget ya. Apalagi gue juga sekarang lagi fokus banget dari segi story-nya. Seperti video gue sebelumnya yaitu Sore Istri dari Masa Depan, gue lagi fokus ngebahas story-nya, dan di Demon Slayer ini gue juga lagi senang banget ngeliat story dari filmnya. Sepertinya gue juga merasakan apa yang diinginkan oleh kreator Demon Slayer ini, Mbak Koyoharu Gotoge, yang dimana tuh story-nya Akaza ini bakal jadi puncak climax-nya di film ini. Kenapa bisa gitu? Kita bisa bahas satu-satu gitu ya. Kenapa bisa story-nya Akaza ini flashback-nya dibuat ada, hilang ada sampai ceritanya habis. Dan bagi kalian yang merasa terganggu dengan flashback-nya ini, bagi gue enggak gitu. Kenapa? Karena gue bisa jawab kalau dari segi motong lehernya Akaza, ini udah ada scene-nya. Yang dimana Tanjiro akhirnya berhasil level up. Tanjiro berhasil mengingat tarian api dari bapaknya gitu. Dimana ketenangan ketika melawan beruang gitu, bisa menyembunyikan niat membunuhnya gitu di sana. Dan akhirnya dia bisa menerapkan untuk memotong lehernya Akaza. Dan dia juga mengingat bahwa Akaza melakukan trik ya seperti yang dibilang oleh Inosuke gitu kan. Tapi setelah ketika dipotong lehernya si Akaza nggak mati gitu, bangkit lagi, karena Akaza juga notice si Tanjiro berhasil berubah gitu. Walaupun dia sudah sempat mengakui ini si Tanjiro keren banget gitu kan, gue takut banget sama dia. Tapi dia, si Akaza juga nggak mau kalah gitu. Akhirnya dia mulai berevolusi lagi, di mana harusnya bisa putus dan mati, tapi ini nggak mati gitu. Niat perjuangannya gitu, semangat juangnya tinggi banget sampai lehernya ketutup lagi gitu kan. Dan juga di sini bisa dibilang Akaza curang karena dia sudah mati harusnya, tapi tetap ingin membunuh gitu si Tanjiro dan si Gyu. Menurut gua, peran dari cerita Akaza ini flashbacknya adalah sebuah kesimpulan atau sebuah ending yang bagus untuk menyelesaikan konflik pertarungan dari si Gyu, Tanjiro, dan Akaza. Kenapa bisa begitu? Karena pada akhirnya si Akaza tobat sendiri dengan cerita yang kita sudah tahu. Dan bayangin kalau kalian gak tahu ceritanya Akaza, gimana tiba-tiba kok Akaza bisa melepuh habis aja gitu ya, jadi bara. Karena disinilah peran pentingnya story-nya, dimana kita sudah dikasih gitu scene Akaza kalah sama si Tanjiro, sudah ditebas lehernya. Jadi itu juga bisa dibilang fair. Bisa dibilang kita sebagai penonton juga sudah puas Tanjiro bisa ngalahin Akaza, dan juga bisa dibilang setara dengan Hashira kemampuannya. Tapi setelah itu
itu, karena Akazanya juga bisa berevolusi, semangat juangnya yang kuat, pengen selalu kuat dan kuat, akhirnya dia juga bisa berevolusi, di mana dia nggak bisa mati gitu, terus sembuh aja, regenerasinya kuat, cepat, dan seperti itu. Kita lihat di sini Mbak Gotoge memasukkan ceritanya Akaza di sini, flashback-flashbacknya adalah sebagai resolusi dari konflik klimaksnya si mereka bertiga. Karena si Akaza nggak bisa mati gitu, dia apalagi sudah dinasehatin sama Muzan untuk terus aja terus ya, semangat juangnya, kalahin mereka semua, nggak peduli gitu kan. Tapi disitulah kita bisa lihat bahwa konflik batin Akaza melawan si Muzan dan disupport juga sama si mantan kekasihnya yang sudah meninggal, sama si gurunya, bahkan sama bapaknya. Akibatnya dan membuat si Akaza memutuskan untuk menyerah, langsung masuk ke neraka aja. Jadi bagi gua ini cukup nggak fair sih kalau kalian bilang dikit-dikit action, dikit-dikit flashback, atau ngebosenin, atau mungkin ganggu. Karena emang udah dari formnya, dari bentuknya, dari strukturnya yang dibuat sama Simba Gotoge, ini pengen diselesain dengan cara menyelampilkan ceritanya Akaza gitu. Jadi mau nggak mau dari Akaza kecil sampai dia menjadi iblis, sampai dia pun mati, akhirnya kita tahu, dan ini menyelesaikan konflik dari si Tanjiro, Gyu, dan si Akaza. Jawaban itu gue harap bisa ngejawab ya buat teman-teman yang ngerasa kalau nonton kentang banget gitu. Kok tahu-tahu ada flashback lagi sih, apalagi Akaza flashbacknya juga kurang ngena dan sebagainya. Mungkin kalian kurang meresapi aja, bagi gua flashbacknya Akaza ngena banget, apalagi ketika dia dari kecilnya udah dibilang pencuri, miskin dan sebagainya, pengen cuman ya tulus gitu, pengen bantuin bapaknya, pengen ngobatin bapaknya, tapi someday bapaknya malah gantung diri dan mati. Di situ udah mulai si Akaza trauma, dan ketika dia sudah menemukan kekasihnya, menemukan gurunya lagi yang seperti bapaknya, dia sudah mulai percaya dan pengen tobat, tapi ternyata kekasih dan gurunya itu diracunin. Akhirnya trauma lagi, luka lagi, dia memilih jalan negatif untuk semakin kuat. Ketemu Muzan jadi iblis, dan akhirnya seperti inilah. Ketemu Tanjiro yang mengingatkan kata-kata seperti gurunya, akhirnya konflik batin terjadi, dan Akaza mulai tobat lagi. Seperti itu, ini adalah sebuah form yang dibentuk oleh Mbak Gotoge untuk memberikan ya, menyajikan film Demon Slayer Infinity Castle part 1. So, itu aja yang bisa gue bahas. Semoga bisa ngejawab pertanyaan kalian, atau mungkin bisa ngejawab keresahan kalian. Karena jujur ya, Demon Slayer ini tayang di bioskop juga emang hype banget. Mungkin banyak orang yang belum tahu banyak informasi dari film ini, dari anime ini. Jadi mungkin menilainya sebelah mata aja gitu ya. Tapi overall, untuk keseluruhannya, actionnya, ini udah mantep banget. Walaupun gue nonton Infinity Castle ini tuh kayak berasa actionnya itu kayak lebih mengandalkan efek gitu. Kayak dari efek petirnya atau efek air dan sebagainya, daripada harus merasakan detailnya dari pertarungan pedang, tinju ketemu tinju dan sebagainya. Tapi gue cukup puas banget gitu karena emang grafiknya, sound desainnya dan semua itu kayaknya emang udah diniatin banget. Apalagi juga film part keduanya, part ketiganya itu bakal tayang secara berkala selama 2 tahun. Jadi ya kita harus cukup sabar sampai 2029 kita baru lihat si Muzan mungkin mati ya. Seperti itu. Oke, overall untuk rating Demon Slayer ini Infinity Castle bisa gue kasih sebesar 8,5 atau keren parah. Jadi bagi gue film ini emang masih dinikmati banget ya, emang sekelas bioskop banget karena emang menghibur banget dan actionnya bagus, grafiknya bagus, niat dan semuanya. Apalagi dari storynya yang gue suka banget tentang negatif positif, yang mana Akaza dan Tanjiro sama-sama kuat bisa bertemu di atas tapi dengan cara yang berbeda. Akaza melalui jalur negatif dan Tanjiro melalui jalur positif. Sama-sama kuat, tapi kalian bisa menilai. Seperti itu aja yang bisa gue bahas dari film Demon Slayer Infinity Castle ini. Jangan lupa juga untuk like and subscribe channel ini. Sampai berjumpa lagi di next video. And salam pecinta film. Kalau kalian punya pertanyaan tentang film Demon Slayer ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita ngobrol bareng-bareng. Bye-bye.